Ya, Tribuners, terkait dengan kecelakaan yang melibatkan siswi SMP di Lampung Tengah hingga merenggang nyawa, ini diakibatkan karena menghindari jalan berlubang yang ada di Lampung Tengah. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Ketua MTI Lampung, Bang Erwin Oktavianto. Halo, selamat sore Bang Erwin. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Erwin, ini kan tepatnya pada hari ini terjadi kasus kecelakaan yang melibatkan antara pengemudi sepeda motor dan juga pengemudi truk, di mana seorang siswi SMP ini akhirnya meregang nyawa akibat menghindari jalan berlubang. Nah, Bang Erwin, ternyata di Lampung Tengah ini seringkali terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena si pengemudi motor terutama ini menghindari jalan berlubang. Kalau menurut pendapat Bang Erwin selaku Ketua MTI Lampung, bagaimana sih kesiapan infrastruktur jalan yang ada di Lampung Tengah? Iya, baik. Jadi selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian dan para pemirsa. Jadi kita melihat ya, ada Mm-mm. kaitannya dengan kasus kecelakaan di mana eh, tabrak lari ya. Bukan tabrak lari ya, truk menabrak siswi ya, Mm-mm. SMP hingga tewas di Lampung Tengah. Dan pada akhirnya truknya itu dibakar massa. Ya, memang ada beberapa hal yang mungkin kita soroti ya di sini ya. Tidak Mm-mm. hanya kita berbicara soal infrastruktur, kita juga berbicara soal perspektif kaitannya hukum, sosial, dan tentu yang terakhir adalah kaitannya infrastruktur yang juga berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Nah, ini kalau kita bicara soal tiga poin ini, Mm-mm. memang ini saling berkaitan ya. Karena memang pada dasarnya berbicara soal kecelakaan lalu lintas tidak hanya berbicara soal infrastruktur saja, tapi juga berbicara hal-hal yang lainnya, seperti misalnya juga eh, kondisi sopir, apakah Mm-mm. memang saat itu lalai atau tidak, atau memang sedang dalam situasi yang memang prima dan lain sebagainya. Karena kan eh, permasalahan kecelakaan lalu lintas itu selalu berbicara soal sopir lalai, mengantuk, Mm-mm. mabuk, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini kemudian eh, banyak dampaknya seperti kecelakaan yang terjadi pada saat ini. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, kita bicara soal perspektif hukum, bahwasanya memang pada dasarnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu memang secara jelas ya tertulis bahwa eh, sebuah kegiatan atau pelanggaran lalu lintas memang merupakan tanggung jawab pengemudi ya, yang Mm-mm. mana itu juga menjadi hal yang menjadi catatan ketika mengemudi ya memang harus memiliki license dan juga keahlian, kemahiran dalam mengemudi dari berbagai situasi dan kondisi, sehingga kita tidak serta-merta karena memang apa namanya kita pandai mengendarai mobil, maka kita dengan mudah atau dengan sigap tanpa tanpa apa memiliki syarat-syarat yang memang ada dan kemahiran keahlian yang ada, akhirnya mengemudi kendaraan yang mungkin secara umum dia tidak paham bagaimana apa namanya mengendarai yang baik dan benar. Lalu kita bicara juga soal bagaimana kaitannya dengan apa namanya eh, kondisi kriminal ya yang terjadi, karena kan Mm-mm. pada saat eh, permasalahan yang terjadi di Lampung Tengah itu kita berkaitan juga eh, tentang adanya tindakan ya, tindakan dari masyarakat ya terkait dengan juga pembakaran truk. Nah, Mm-mm. Betul pembakaran sekali. truk ini yang kemudian juga perlu kita hati-hatikan ya, karena pada dasarnya eh, apa namanya tindakan ini tetap tidak dibenarkan, tetap tidak bisa ditolerir bahwa ini tindakan yang wajar, karena seperti kita ketahui bahwa ya apapun bentuk pengrusakan barang ya itu diatur dalam Undang-Undang KUHP kita, kalau nggak Mm-mm. salah pasalnya 170 kalau nggak salah ya, tentang perusakan barang secara bersama-sama itu berujung pada proses hukum bagi pelaku perusakan tersebut.
Meskipun mungkin secara apa namanya tindakan yang dilakukan adalah bentuk sebuah kecewaan ya, tapi itu juga tidak dibenarkan secara hukum. Nah, sehingga ini juga masyarakat yang ada juga perlu literasi atau melek hukum ya, agar memang konteks yang ada saat ini baik pengemudi maupun apa namanya masyarakat secara umum yang melihat sebuah kecelakaan itu tidak main hakim sendiri juga kaitannya dengan konteks yang ada saat ini. Nah, MTI juga menyoroti terkait dengan bagaimana secara umum memang eh, perspektif keselamatan lalu lintas ini juga harus dinilai dari aspek pemerintah ya, khususnya hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ya menyoroti berbagai eh, apa namanya perkembangan atau kondisi infrastruktur yang memang ada di sana. Karena kita ketahui bahwa eh, sebagian besar ya tidak tidak hanya apa namanya jalan utama saja, tapi jalan-jalan provinsi atau jalan kabupaten di sana itu masih belum baik ya, karena ada beberapa misalnya kita lihat si jalan banyak berlubang seperti misalnya daerah Lampung Tengah sebelah Gunung Sugi masuk ke barat itu apa namanya jalannya tidak banyak yang bagus. Ada beberapa yang bagus, beberapa kilometer bagus, namun eh, terjadi kerusakan lagi dan kerusakannya tidak tidak apa namanya tidak sedikit-sedikit tapi masif, lubangnya besar dan lain sebagainya. Nah, yang pada akhirnya memiculah kejadian ya, kejadian-kejadian seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian juga perlu disoroti oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ya, bagaimana menginventarisir eh, apa permasalahan jalan itu penting. Karena di nasional sendiri sudah ada apa namanya indikasi atau indikator untuk keselamatan jalan, salah satunya adalah eh, mantap jalan ya, jalan yang mantap gitu ya. Itu kurang lebih 90% syaratnya di setiap kabupaten itu harus mantap jalan agar menjadi kabupaten yang baik atau yang bagus secara infrastrukturnya gitu. Oke, baik. Jadi memang dari Bang Erwin sendiri melihat kasus kecelakaan siswi SMP di Lampung Tengah ini dari berbagai sudut pandang yang ya Bang Erwin, Ya, baik itu dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang sosial, juga tadi sudah dijelaskan dan juga infrastruktur jalan. Nah, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erwin, kalau kita melihat dari segi hukum ini kan untuk korban yang merupakan siswi SMP ini bisa dikatakan masih di bawah umur ya Bang. Jadi betul, istilahnya belum memiliki syarat-syarat yang sah untuk bisa mengendarai sepeda motor. Nah, Bang, betul. tapi sejauh ini kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri itu secara garis besar bagaimana sih perilaku berlalu lintas masyarakatnya? Apakah memang mereka ini udah sadar akan adanya peraturan tersebut atau memang sebenarnya sudah tahu tapi tetap saja dilakukan karena melihat keadaan dan sebagainya? Jadi memang ini beberapa hal yang menarik ya. Mm-mm. Ini beberapa hal yang menarik ya. Karena memang pada dasarnya dalam setiap situasi kecelakaan pasti ada penyebab dan muasabab ya. Ya, kita memang tidak bisa melihat kondisi yang ada ya, bahwasanya eh, siapa yang bermasalah dan siapa yang mempermasalahkan. Kayak misalnya contohnya tadi yang disampaikan bahwasanya eh, pengemudi dari selain dari pengemudi truk juga permasalahannya ada di pengemudi motor itu sendiri ya yang kemudian eh, menewaskan pengemudi tersebut. Nah, memang pada dasarnya eh, hal-hal yang demikian ini menjadi tanda kutip ya pemahaman dan pendidikan yang baik yang harus ditekankan ya oleh masyarakat ya kepada oleh pemerintah bisa melalui apa namanya penegakan hukum dan lain sebagainya kepada masyarakat yang memang sebenarnya tidak memiliki atau bahkan juga tidak mematuhi terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Oke. Nah, Bang Erwin, ini kalau kita berbicara tentang kecelakaan lalu lintas yang memang kerap terjadi di Provinsi Lampung dan ini memang kadang melibatkan kendaraan seperti truk ataupun kendaraan besar lainnya. Nah, bisa kita lihat juga ini ternyata memang beberapa kasus di Lampung ini yang memang kita tahu jalannya banyak jalan lintasnya ya Bang. Jadi banyak kendaraan seperti truk dan juga kendaraan besar lainnya ini sering memacu kecepatan tinggi kendaraannya. Sebenarnya kalau untuk di jalanan lintas itu maksimal kecepatan yang bisa ditempuh oleh para kendaraan mobil besar seperti truk dan lain itu di kecepatan berapa sih Bang? Ini ada beberapa hal yang menarik memang soal berbicara soal kecepatan ya. Mm-mm. Karena memang semua jalan tentu yang berkaitan dengan jalan-jalan yang memang dilalui oleh kendaraan tertentu itu memiliki juga syarat-syarat kecepatan tertentu ya. Pada dasarnya seperti misalnya untuk jalan nasional itu punya apa standar minimum pelayanannya itu kalau nggak salah sekitar 60 kilometer per jam ya. Jadi Mm-mm. artinya sepanjang jalan nasional itu harus lancar, harus bagus gitu ya. Karena memang jalan nasional ini melayani selain memang kendaraan secara umum kendaraan pribadi dan kendaraan umum, tapi juga secara umum apa namanya melayani kendaraan kendaraan lainnya seperti kendaraan berat dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kendaraan tersebut, kemudian di kendaraan di jalan provinsi misalnya ya, ini berkaitan juga dengan jalan provinsi, eh, itu juga ada standar pelayanannya ya. Kayak misalnya jalan provinsi itu mungkin lebih ke di 40 sampai 50 kilometer per jam lah. Nah, dan juga apa namanya eh, pelayanannya juga bergantung pada kelas jalan. Apakah memang Mm-mm. kelas jalannya memang kelas jalan kelas satu, kelas 2 atau kelas 3. Memang rata-rata di Provinsi Lampung ini masih kelas 3. Jadi apa kualitas jalannya masih tergolong kualitas yang ya yang untuk khusus digunakan untuk kendaraan truk dengan kapasitas yang tidak besar dan tidak berat ya. Nah, misalnya saja apa namanya di jalan provinsi itu tidak boleh sebenarnya dilalui oleh kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton dan lain Mm-mm. sebagainya gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang demikian ini kadang juga menjadi hal yang harus diketahui juga oleh pengendara, khususnya pengendara misalnya pengendara barang ya, yang memang diharuskan ya melalui atau menyesuaikan perjalanannya perjalanannya sesuai dengan sesuai dengan status dan kelas jalan. Karena pada dasarnya ketika mereka melalui jalan-jalan tertentu seperti jalan lingkungan atau jalan kabupaten atau jalan provinsi tentu menimbulkan masalah seperti yang kita sering lihat di Provinsi Lampung ini kendaraan kendaraan berat gitu ya melalui kendaraan daerah-daerah permukiman dan lain sebagainya. Kemudian kalau dengan konteks yang demikian, dengan yang Mm-mm. ketidakpemahaman soal apa namanya jalur yang memang sesuai terhadap apa namanya kendaraannya, maka banyak kemudian menghasilkan jalan-jalan yang rusak ya. Ya, yang hal-hal seperti ini nih yang perlu kita edukasi ya, perlu Mm-mm. kita edukasi, perlu kita eh, tentunya penegak hukum juga harus harus apa namanya harus pintar-pintar juga menyikapi kejadian seperti ini. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kadang juga sering diakali ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. maksudnya apa namanya dengan eh, asumsi atau pemahaman bahwa ini kayaknya apa secara apa ekonomi atau secara biaya hematan lewat jalan ini gitu. Meskipun Oke. jalan ini sebenarnya tidak layak atau tidak patut untuk dilewati oleh Mm-mm. kendaraan berat gitu. Jadi mereka kadang mengakali hal-hal demikian itu ya. Oke.
Oke. gitu kurang lebih. Baik, Bang Erwin terakhir, ini Hmm, kan karena kita tahu bahwasannya banyak sekali kasus kecelakaan yang terjadi, itu khususnya untuk di daerah Lampung Tengah sendiri. Ini apa saran yang bisa Bang Erwin sampaikan, baik itu mungkin kepada pemerintah daerah kah, atau pihak berwenang, dan juga mungkin kepada orang tua yang anaknya berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan sendiri padahal belum memenuhi persyaratan dan sebagainya, supaya angka kecelakaan di Lampung ini mungkin bisa berkurang seperti itu, Bang Erwin. baik, jadi ada beberapa hal yang memang menjadi sorotan kita ya, khususnya untuk meminimalisir lah hal-hal seperti ini terjadi. Di antaranya yaitu sebuah penguatan regulasi dan pengawasan ya, karena memang ini berkaitan dengan eh, apa namanya, boleh atau tidaknya kendaraan-kendaraan tertentu melalui jalan tersebut, lalu kemudian ketika ada yang melanggar gitu ya, kan perlu pengawasan nih. Nah, ketika diawasi dan kemudian terlihat melanggar kan perlu tindakan juga, sehingga hal demikian apa namanya, perlu diberi ketegasan ya pada khususnya kendaraan-kendaraan yang melalui jalan-jalan atau jalur-jalur yang memang sebenarnya dilarang dalam konteks apa namanya, regulasi Regulasi. berkendaraan atau regulasi perjalanan gitu ya. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan infrastruktur ya, dan juga pendidikan keselamatan jalan. Nah, ini penting, ini merangkum dari eh, pembicaraan awal yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya eh, pentingnya sebuah apa namanya, pendidikan untuk keselamatan jalan dengan cara memberikan apa namanya, pemahaman, bahkan juga kalau bisa yang memang tidak lolos secara administrasi, baik dari segi umur dan lain sebagainya, memang belum layak untuk mendapatkan sertifikat sertifikat atau SIM gitu ya, ya saya sebutlah ya, surat izin mengemudi itu, ya memang harus tidak diperbolehkan untuk mendapatkan atau memiliki itu. Nah, kadang-kadang kan anak SMP, anak SMA itu sudah memilikinya meskipun secara umur belum layak dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi hal yang juga harus disoroti oleh pemerintah agar pemerintah dapat eh, apa namanya, eh, men- melihat bahwa keselamatan jalan itu ya, persepsi keselamatan jalan itu penting, tidak hanya berbicara soal infrastruktur. Iya. Infrastruktur bagus, tapi kalau misalnya yang memakai adalah sembarangan orang, misalnya orang Yang tidak mengerti aturan anak-anak, seperti itu. betul, anak-anak SD tiba-tiba apa namanya, menggunakan motor di badan jalan dan lain sebagainya, yang kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini bukan masalah salah menyalahkan, tapi artinya ketegasan itu penting dalam hal ini untuk menjaga juga keselamatan pengguna kendaraan ya, agar memang secara umum eh, hal-hal demikian menjadi hal yang apa namanya, harus diterapkan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kaitannya dengan infrastruktur. Nah, makanya kenapa infrastruktur saya taruh di paling belakang, karena ini berbicara soal keselamatan lalu lintas, bukan pelayanan. Nah, karena infrastruktur adalah hal terakhir yang kemudian menjadi concern yang harus diperhatikan oleh pemerintah kaitannya dengan keselamatan lalu lintas. Karena memang infrastruktur ini dengan mudah mungkin pemerintah bisa menganggarkan, tapi kalau kematian dan lain sebagainya itu tidak bisa dianggarkan, tidak bisa dihitung dengan kerugian material ya, karena itu adalah kerugian material yang secara umum satu nyawa itu sangat berharga dibandingkan dengan pengembangan infrastruktur manapun dan lainnya pun. Karena memang pada dasarnya keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan adalah eh, meminimalisir atau menzerokan resiko-resikonya, termasuk salah satunya adalah resiko keselamatan jalan ini. Gitu. Oke,
Baik, Bang Erwin, terima kasih banyak Bang Erwin atas Ya, penjabarannya. Tadi sudah sama-sama. lengkap sekali, kita sudah membahas tentang faktor penyebabnya dan bagaimana pandangan Bang Erwin terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Lampung Tengah. Harapannya ini kasus kecelakaan ini bisa berkurang angkanya seperti itu ya, bisa Betul, diantisipasi dan dicegah. Baik, mungkin itu betul. saja Bang Erwin. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Baik, terima kasih sama-sama. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Ya. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Erwin Oktavianto selaku Ketua MTI Lampung, dan nantikan tayang yang terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.